Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zahirul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin membuat video dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya. Di sini saya ingin membahas tentang teori keadilan. Nah, teori keadilan adalah merinci kondisi-kondisi yang mendasari seorang pekerja akan menganggap adil dan masuk akal. Insentif keuntungan dalam pekerjaannya. Teori tersebut dikembangkan oleh Adam pada tahun 1963 dan teori ini merupakan dari teori proses perbandingan sosial. Komponen utama dari teori ini adalah input, hasil orang bandingan, dan keadilan ketidakadilan. Nah, input adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang yang dianggap mendukung pekerjaannya, seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, dan banyaknya usaha. Dan peralatan dianggap bernilai bagi seseorang yang diperoleh dari pekerjaan yang digunakan untuk pekerjaannya. Hasil adalah sesuatu ya misalnya upah atau gaji, keuntungan sampingan untuk berhasil atau ekspresi diri. Menurut teori ini, seseorang menilai secara jujur hasilnya dengan membandingkan hasilnya. Rasio inputnya, rasio input dari seseorang, orang bandingan mungkin saja dari seseorang dalam organisasi. Teori tidak memerinci bagaimana seseorang memilih orang bandingan atau beberapa banyak orang bandingan yang akan digunakan. Terus yang B, teori pertentangan. Nah, teori pertentangan yaitu dari Locke menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan penimbangan dua nilai. Yang pertama itu pertentangan antara apa yang diinginkan seseorang individu dengan apa yang diterima pentingnya apa yang diinginkan bagi individu. Kepuasan secara keseluruhan bagi seseorang individu adalah jumlah dan kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Nah, menurut Locke, seseorang individu akan merasa puas atau tidak merupakan suatu yang pribadi tergantung bagaimana ia mempersiapkan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginannya. Dan hasil keluarnya tambahan waktu libur akan menunjang kepuasan tenaga kerja yang menikmati waktu luang setelah bekerja. Nah, akan tetapi tidak akan menunjang kepuasan kerja seseorang tenaga kerja lain yang merasa waktu luangnya tidak dapat dinikmati. Kepuasan atau ketidakpuasan dengan sejumlah aspek pekerjaan. Nah, tergantung pada selisih antara apa yang telah dianggap telah didapatkan dengan apa yang diinginkan. Jumlah yang diinginkan dari karakteristik sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Seseorang akan terpuaskan jika tidak ada selisih antar kondisi-kondisi yang diinginkan dengan kondisi-kondisi yang aktual. Semakin besar kekurangan dan semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan. Semakin besar ketidakpuasannya jika terdapat lebih banyak jumlah faktor pekerjaan yang dapat diterima secara minimal dan kelebihannya. Menguntungkan, orang yang bersangkutan akan sama puasnya bila terdapat selisih.
Yang C yaitu teori dua faktor. Teori dua faktor sikap kerja menyatakan bahwa kepuasan kerja secara kualitatif berbeda dengan ketidakpuasan kerja. Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang satu dinamakan dysspheres atau Huygens factors, dan yang lain dinamakan satisfiers atau motivator. Huygens faktor meliputi hal-hal seperti gaji, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Karyawan hanya terpuaskan jika terdapat jumlah yang memadai untuk faktor-faktor pekerjaan yang dinamakan satisfiers. Satisfiers adalah dua karakteristik yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan urutan kerja lebih tinggi seseorang serta perkembangan psikologinya. Nah, dan mencakup pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan untuk berprestasi, penghargaan, dan promosi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.